Peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda. Penjajahan yang dilakukan Belanda telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut telah membuka mata dan pikiran para pemuda Indonesia untuk melepaskan belenggu penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Keinginan tersebut muncul terutama ketika kaum muda terpelajar lahir sebagai akibat diberlakukannya politik etis tahun 1961 oleh pemerintah kolonial Belanda. Etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Nanda Venter teruji dalam 3 kebijakan yang berdirikan pada 3 hal, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Poin penting yang melahirkan kaum muda terpelajar ialah edukasi. Untuk edukasi, pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan untuk bumi putra yang pada akhirnya memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum muda terpelajar yang sadar akan kondisi manusianya yang dijajah. Munculnya pemahaman akan suatu bangsa dan negara yang merdeka hingga akhirnya memutuskan untuk melawan penjajahan Belanda dan memerdekakan diri. Kaum muda terpelajar menjadi perintis utama dari munculnya ide tentang kemerdekaan pada awal kebangkitan nasional. Seluruh gerakan dan pemikiran kaum muda disalurkan melalui organisasi-organisasi dengan berbagai macam ideologi, seperti misalnya Budi Utomo, didirikan pada 20 Mei juga 1908 oleh Dr. Sutomo, seorang dokter lulusan Stovia atau Sekolah Dasar Pribumi. Di samping sebagai dokter, tidak membatasi dirinya untuk tetap membina kegoda dalam wadah organisasi-organisasi modern ini. Memiliki tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat yang terbelakang dan ingin meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Selain Budi Utomo, pada 1911 berdiri organisasi yang bernama Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Tujuannya adalah untuk mereka menghadapi persaingan dagang pertama dengan orang-orang Tionghoa. Mereka dagang, Islam berubah menjadi Sarekat Islam yang berkecimpung di bidang politik dan berkembang pesat saat dipimpin oleh Cokro Aminoto. Dalam tubuh Sarekat Islam terjadi konflik ideologi yang menyebabkan Sarekat Islam pecah dan beberapa anggota memisahkan diri, serta membentuk organisasi berhaluan komunis seperti Partai Komunis Indonesia. Organisasi pemuda lainnya ialah Perserikatan Nasional Indonesia berubah menjadi Persatuan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Organisasi-organisasi pergerakan digerakkan pula oleh kalangan pemuda pelajar yang pada awalnya dilatar belakangi solidaritas sesama terpelajar. Organisasi pelajar yang lahir pertama kali adalah Tikoro Darmo yang diubah menjadi Yong Yava. Kemudian menyusul terbentuknya Jong Sumatera Ningbon, Jong Batak, Jong Ambon, Pemuda Betawi, serta Sekar Rukun. Lahir pula gerakan pemuda yang berlatar belakang keagamaan. Contohnya Muda Kristen Jawi dan juga Young Islami Sunburn. Selain gerakan pemuda dalam negeri, berdiri gerakan pemuda di luar negeri, yaitu seperti Indische Vereniging atau perkumpulan pemuda yang menempuh pendidikan di Belanda, dan ada juga Persatuan Talabah Malaysia dan Indonesia yang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Gerakan pemuda lainnya ialah Gerakan Kepanduan, sebuah wadah organisasi yang saat ini lebih perkasa dan nantinya menjadi cikal bakal gerakan pramuka. Dari kalangan perempuan pun ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memperluas dan memperkuat persatuan kebangsaan, seperti Puteri Mahardika, Kartini Pons, dan Keutamaan Istri. Puncak pergerakan Indonesia pun terjadi ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda bersatu dan bersepakat bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia.